Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Aku masih ingat jelas hari ketika aku pertama kali dibawa ke tempat ini, Panti Jompo Melati Asri. Sebuah bangunan sederhana di pinggiran kota Yogyakarta, tak jauh dari jalan raya, tapi cukup sepi sehingga suara kendaraan hanya terdengar samar. Bangunan itu memiliki cat berwarna krem yang sudah mulai pudar, atap genteng merah yang ditumbuhi lumut di beberapa bagian, dan sebuah gerbang besi hitam yang menjadi jalan keluar masuk para penghuni dan pengunjung. Aku berdiri di depan gerbang itu untuk pertama kalinya, dengan sebuah koper kecil di tanganku. Koper itu tidak seberapa berat, hanya berisi beberapa helai baju, kain jarik yang sudah lusuh, foto-foto lama, dan Al-Quran kecil yang dulu sering kupakai untuk menemani malam-malam sepi ketika anak-anak masih kecil dan aku harus begadang menjaga mereka. Aku menatap gerbang itu lama, sambil menelan pahit kenyataan, inilah rumahku sekarang. Bu, Ibu jangan khawatir. Di sini bagus, ada banyak teman, ada suster yang ramah. Ibu nggak akan sendirian, ucap Ratna, anak perempuanku yang kedua, sambil menggenggam tanganku. Aku hanya mengangguk pelan. Hatiku sebenarnya memberontak. Aku ingin berteriak. Kenapa ibu harus di sini? Kenapa bukan di rumahmu saja, Nak? Tapi lidahku keluh. Aku tahu anak-anakku sibuk. Surya, anak sulungku, seorang pengusaha sukses di Jakarta. Ratna, dosen di universitas ternama. Dan Bimo, si bungsu, arsitek yang sering pergi ke luar negeri. Mereka bilang mereka tidak ingin aku kesepian di rumah sendirian. Mereka bilang panti ini akan lebih baik, ada teman sebaya, ada perawatan. Aku mencoba percaya. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Mungkin ini hanya sementara. Nanti, kalau anak-anak ada waktu, mereka pasti menjemputku kembali. Hari itu, aku masuk ke dalam panti. Disambut oleh suster muda bernama Ayu. Senyumnya hangat, matanya berbinar seakan ingin meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Selamat datang, Bu Agini. Mulai hari ini, Ibu jadi keluarga kami di sini, katanya dengan suara lembut. Kata-kata itu indah, tapi tetap terasa asing di telingaku. Keluarga? Bagaimana mungkin aku punya keluarga lain selain anak-anakku sendiri? Aku ditempatkan di sebuah kamar sederhana. Di dalamnya ada 2 ranjang, 1 lemari, dan 1 meja kecil di dekat jendela. Di kamar itu aku bertemu dengan Bu Rini, seorang wanita sekitar 60 tahun, tubuhnya agak gemuk, wajahnya penuh garis usia. Ia tersenyum padaku, mencoba ramah. Baru masuk ya, Bu? Tanyanya sambil menepuk ranjang kosong di sebelahnya. Aku mengangguk pelan. Jangan khawatir. Lama-lama biasa, kok. Di sini kita semua sama, menunggu, katanya. Aku tertegun. Menunggu? Menunggu apa? Aku ingin bertanya, tapi kata-katanya menggantung di kepalaku sepanjang hari. Hari-hari pertamaku di panti diisi dengan rutinitas yang sama. Pagi hari kami sarapan bersama di ruang makan. Ada meja panjang, kursi-kursi kayu, dan suasana yang seperti keluarga besar, meski rasanya tetap saja berbeda. Ada yang banyak bicara, ada yang hanya diam termenung, ada yang tersenyum tanpa alasan. Aku lebih sering diam, hanya sesekali ikut bicara kalau ditanya. Siang hari biasanya ada kegiatan bersama, senam ringan di halaman, membaca, atau sekadar duduk di teras sambil menikmati angin. Dari teras itulah aku bisa melihat jelas pintu gerbang panti. Sejak hari pertama, entah mengapa aku selalu merasa gerbang itu seakan memanggilku. Seakan-akan di balik gerbang itu, anak-anakku akan muncul, tersenyum, lalu berkata, Bu, ayo pulang. Maka setiap sore, aku duduk di bangku kayu dekat teras, menatap gerbang. Orang-orang mungkin mengira aku sekadar menikmati angin sore, tapi sebenarnya aku sedang menunggu. Menunggu keajaiban kecil yang kutaruh di hatiku. Akhir pekan pertama datang. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku mandi, mengenakan kebaya sederhana warna biru yang kubawa dari rumah, dan menata rambutku seadanya. Aku ingin terlihat rapi.
Aku yakin anak-anakku akan datang menjemputku. Bukankah mereka bilang aku hanya akan tinggal di sini sementara? Bukankah akhir pekan adalah waktu yang tepat untuk mereka datang? Aku duduk di teras sejak pukul 9 pagi. Matahari belum terlalu terik, udara masih segar. Aku menunggu sambil terus menatap gerbang. Setiap kali ada suara kendaraan berhenti di depan panti, jantungku berdebar. Aku berdiri, melangkah beberapa langkah ke depan, berharap wajah yang ku kenal muncul. Tapi setiap kali hanya tamu lain, untuk penghuni lain. Jam 10, belum ada tanda-tanda. Jam 11, aku masih menunggu. Sampai jam makan siang, mereka belum juga datang. Bu, ayo makan dulu, kata Bu Rini sambil menarik tanganku. Nanti saja, Bu. Anak-anak saya sebentar lagi datang, jawabku, menolak halus. Bu Rini menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Semoga benar, Bu. Aku tidak mengerti senyumnya, tapi aku tetap menunggu. Sore menjelang. Matahari condong ke barat, cahaya jingga mulai menyapa halaman panti. Aku masih duduk di bangku itu. Tapi tidak ada Surya. Tidak ada Ratna. Tidak ada Bimo. Yang ada hanya pintu gerbang yang tetap tertutup rapat, seolah menjadi batas antara aku dan dunia anak-anakku. Malam itu aku tidur dengan perasaan campur aduk. Kecewa, tapi masih ingin percaya. Mungkin minggu depan mereka datang. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Pola itu terus berulang. Setiap akhir pekan aku menunggu di teras. Kadang sampai malam, kadang sampai tubuhku pegal duduk berjam-jam. Tapi tak pernah ada yang datang untukku. Suster Ayu pernah duduk di sampingku, menatapku dengan mata penuh iba. Bu, jangan terlalu berharap. Kadang anak-anak itu sibuk sekali dengan urusan mereka, katanya pelan. Aku tersenyum. Justru karena sibuk, makanya mereka butuh ibu. Aku yakin mereka pasti datang. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu hari nanti. Aku tidak tahu apakah aku sedang menghibur diriku sendiri atau benar-benar percaya. Tapi kata-kata itu membuatku bertahan. Aku sering teringat masa lalu. Waktu Surya kecil, aku harus berjualan jamu keliling. Pagi-pagi buta aku sudah keluar rumah, membawa bakul berisi botol-botol jamu, berjalan menyusuri kampung, menahan panas dan hujan. Kadang Surya ikut menemaniku. Bu, nanti kalau aku besar, aku janji akan bikin ibu nggak usah capek-capek lagi, katanya dengan polos. Aku tersenyum, mengusap kepalanya, penuh harapan. Ratna, anak perempuanku satu-satunya, sejak kecil rajin membantu di rumah. Dia pandai, cepat belajar. Aku bangga padanya. Dia sering berkata, Bu, aku akan sukses, nanti aku akan bahagiakan ibu. Aku percaya. Dan Bimo, si bungsu, paling manja, paling dekat denganku. Dulu kalau aku pulang jualan, dia selalu berlari menyambut, memelukku erat-erat. Ibu jangan jauh-jauh ya, katanya. Aku tertawa, memeluknya. Aku kira ikatan itu tidak akan pernah hilang. Tapi kini mereka jauh. Bukan hanya jarak kota atau negara, tapi juga jarak hati. Suatu sore, aku bertanya pada Bu Rini. Bu, waktu pertama kali masuk sini, ibu juga yakin hanya sementara? Bu Rini tertawa pahit. Ya, Bu. Semua orang berpikir begitu. Semua ibu, semua bapak di sini awalnya yakin anak-anak mereka akan segera menjemput. Tapi tahun berganti tahun, pintu itu tetap saja tertutup. Aku tercekat. Hatiku seperti ditusuk pisau. Tapi aku cepat-cepat menepis pikiran itu. Tidak, anak-anakku berbeda. Mereka akan datang. Mereka pasti akan menepati janji. Hari itu aku menulis di buku kecilku, buku yang kubawa dari rumah. Hari pertama aku menunggu di pintu. Belum ada kabar. Tapi aku percaya, besok atau lusa, mereka pasti datang. Aku menulis lagi minggu berikutnya. Hari ketujuh aku menunggu di pintu. Belum ada kabar. Tapi aku masih percaya. Aku terus menulis. Minggu keempat, minggu ke-8, bulan ketiga, bulan ke-6. Kalimatnya selalu sama, hanya tanggal yang berubah.
Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa menulis kalimat itu. Tapi setiap kali aku menulisnya, hatiku merasa sedikit lebih kuat. Hari-hariku di panti jompo melati Asri mulai mengikuti pola yang sama, seperti lingkaran yang terus berulang. Bangun pagi, mandi dengan air yang dinginnya menusuk tulang, lalu sarapan bersama penghuni lain di ruang makan. Kadang menunya nasi dengan sayur bening, kadang bubur, kadang hanya roti dan teh manis. Semua terasa hambar di lidahku, bukan karena masakannya tak enak, tapi karena aku selalu merasa ada yang kurang, kehangatan keluarga. Aku terbiasa menyiapkan sarapan sendiri di rumah dulu. Merebus air, menanak nasi, menggoreng tempe, menyeduh teh untuk anak-anak. Ah, betapa rindunya aku pada suara langkah Surya yang tergesa-gesa berangkat sekolah, Ratna yang sering protes kalau lauknya kurang, atau Bimo yang suka merengek minta telur dadar lebih banyak. Di sini, suara-suara itu tak ada. Yang ada hanya bunyi sendok beradu dengan piring, dan kadang batuk atau keluhan tubuh tua yang sudah rapuh. Setelah sarapan, biasanya ada kegiatan bersama. Suster Ayu atau Pak Dono, perawat lain yang lebih tua, mengajak kami senam ringan di halaman. Tangan ini sudah kaku, kaki kadang gemetar, tapi aku tetap ikut. Aku tak ingin dianggap lemah. Aku masih ingin terlihat kuat, meski dalam hati aku sudah rapuh. Di halaman ada pohon mangga besar yang menaungi sebagian teras. Di bawahnya, kursi-kursi plastik disusun melingkar. Kami sering duduk di sana setelah senam, bercerita seadanya. Bu Rini biasanya yang paling cerewet, ia selalu punya cerita, entah tentang masa mudanya, entah tentang anaknya yang katanya dulu rajin menulis surat tapi kini sudah jarang mengabari. Anakku itu, Bu, katanya sibuk sekali di Surabaya. Jadi manajer di sebuah perusahaan. Dulu tiap minggu nelpon, sekarang 2 bulan sekalipun belum tentu. Keluhnya. Aku hanya mengangguk, tak berani menambahkan cerita. Kalau aku bercerita, aku takut tangisku pecah. Siang hari, setelah makan, sebagian penghuni tidur siang. Aku jarang bisa tidur siang. Mataku menatap plafon kamar, pikiranku melayang ke banyak tempat. Kadang aku membayangkan Ratna berdiri di depan kelas, mengajar dengan lantang. Kadang aku membayangkan Surya sibuk di kantornya, dengan jas dan dasi. Kadang aku membayangkan Bimo berjalan di luar negeri, entah di mana, mungkin di jalanan penuh gedung-gedung tinggi. Tapi kemudian bayangan itu menusuk hatiku. Mereka terlihat begitu jauh. Mereka terlihat punya dunia sendiri yang tak lagi menyisakan ruang untukku. Maka aku lebih sering berjalan ke teras, duduk di bangku kayu, menatap gerbang. Disitulah aku merasa paling dekat dengan mereka. Gerbang itu, meski hanya besi tua yang dicat hitam, bagiku seperti jendela ke dunia luar, dunia tempat anak-anakku berada. Setiap kali ada orang lewat di depan panti, aku berharap mereka berhenti. Setiap kali ada kendaraan melambat, jantungku berdebar. Tapi hampir selalu yang datang adalah keluarga lain, menengok orang tua mereka. Ada seorang bapak tua, Pak Darto namanya, yang anaknya masih rajin datang. Hampir tiap 2 minggu, anaknya datang membawakan buah dan kue. Aku sering melihatnya dari kejauhan, bagaimana ia dipeluk, ditanya kabar, diajak bercanda. Aku tersenyum melihatnya, tapi sekaligus hatiku seperti diremas. Aku iri. Iya, aku iri. Aku juga ingin diperlakukan begitu. Aku ingin merasakan pelukan anak-anakku lagi. Malam hari adalah waktu paling sunyi. Lampu-lampu panti meredup, suara hanya tinggal dengkuran atau batuk kecil. Aku sering terbangun di tengah malam, lalu membuka laci kecil di samping ranjang. Dari sana aku mengambil foto lama, aku bersama Surya, Ratna, dan Bimo ketika mereka masih kecil. Foto itu sudah kusam, warnanya mulai pudar. Tapi di situ terlihat jelas wajah-wajah polos mereka. Senyum Surya yang ceria, tatapan Ratna yang cerdas, dan pipi bulat Bimo yang manja. Aku menatap foto itu lama, kadang sampai air mataku menetes. Apa kalian masih ingat ibu? Nak, bisikku lirih. Apa kalian masih ingat pelukan ibu? Masakan ibu? Cerita-cerita ibu sebelum kalian tidur? Tak ada jawaban. Hanya sunyi. Hari-hariku semakin terasa panjang.
Aku mencoba mengisi dengan berbincang bersama penghuni lain, tapi selalu ada perasaan yang menggantung. Setiap orang di sini punya cerita sendiri. Ada yang dititipkan karena sakit, ada yang memang tidak punya siapa-siapa, ada juga yang seperti aku. Masih punya anak, tapi dititipkan karena mereka sibuk. Kadang kami saling berbagi cerita tentang anak-anak. Bu Rini sering bercerita tentang cucunya yang baru masuk sekolah. Pak Darto bercerita tentang anaknya yang rajin mengajak jalan-jalan kalau sempat. Aku jarang bercerita. Kalau ditanya, aku hanya tersenyum. Anak-anak saya sibuk sekali, jawabku singkat. Padahal, jauh di dalam hati, aku ingin sekali bercerita. Aku ingin berteriak bahwa aku rindu. Aku ingin mengatakan bahwa setiap malam aku berdoa agar mereka datang. Tapi aku malu. Malu karena kenyataannya, mereka tidak datang. Suatu hari, aku memberanikan diri bertanya pada Suster Ayu. Suster, menurutmu, anak-anak yang jarang datang itu, apa mereka masih ingat ibunya? Suster Ayu menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Tentu saja, Bu. Tidak ada anak yang bisa benar-benar lupa pada ibunya. Tapi kenapa mereka tidak datang? Tanyaku lirih. Mata Suster Ayu berkaca-kaca. Ia menggenggam tanganku. Kadang, Bu, sibuk itu hanya alasan. Ada juga anak-anak yang merasa melihat orang tuanya di panti sudah cukup. Mereka pikir yang penting orang tuanya aman, terawat. Mereka lupa, yang orang tua butuhkan bukan hanya makan dan minum, tapi juga ditemani. Aku tercekat. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Ya, yang kubutuhkan hanyalah ditemani. Aku tak peduli kalau harus makan seadanya, tidur di ranjang sederhana, atau hidup di tempat ini. Asal ada mereka di sampingku, aku sudah bahagia. Tapi rupanya, kebahagiaan itu terlalu mewah bagiku. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Kadang aku merasa waktu berjalan sangat lambat, seakan menertawakan aku yang selalu menunggu. Setiap akhir pekan, aku tetap duduk di teras. Aku tetap menatap pintu gerbang dengan harapan yang sama. Mungkin hari ini mereka datang, kataku pada diriku sendiri. Tapi gerbang itu tetap saja sunyi, hanya terbuka untuk orang lain. Aku mulai menghafal wajah-wajah keluarga penghuni lain yang rajin datang. Ada seorang gadis muda yang selalu membawakan kue untuk neneknya. Ada seorang pria paruh baya yang selalu menuntun ayahnya jalan-jalan. Aku hafal semua itu, karena aku selalu melihat dari kejauhan. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa bukan aku yang mereka datangi? Kenapa bukan aku yang mereka peluk? Malam-malamku dipenuhi doa. Aku berlutut, membuka Al-Quran kecil yang kubawa, dan membaca ayat-ayat suci dengan suara lirih. Air mataku sering jatuh membasahi halaman kitab. Ya Allah, jaga anak-anakku. Beri mereka kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Jangan hukum mereka karena melupakan ibu. Kalau mereka belum bisa datang, setidaknya berilah mereka ingatan bahwa ada seorang ibu yang selalu menunggu. Doa itu terus kuulang, meski hatiku mulai retak. Suatu sore, aku mendengar kabar yang membuat dadaku sesak. Dari televisi kecil di ruang tamu panti, ada berita tentang seorang pengusaha muda sukses bernama Surya Pratama. Aku menatap layar itu terbelalak. Itu anakku. Surya. Ia diwawancarai, wajahnya gagah, penuh percaya diri. Di sampingnya ada istrinya, cantik, tersenyum. Aku tersenyum getir. Hatiku berdesir bangga, tapi juga pedih. Anakku sudah setinggi ini. Tapi kenapa ia tidak sempat datang menjenguk ibu? Bu Rini yang duduk di sampingku menepuk bahuku. Itu anakmu, Bu. Aku mengangguk, air mataku jatuh. Ya, Bu. Itu Surya. Wah, hebat sekali. Ibu pasti bangga, katanya. Aku hanya mengangguk. Bangga? Iya. Tapi lebih banyak perih yang kurasakan. Malam itu aku menulis lagi di buku kecilku. Hari ke-100 aku menunggu di pintu. Aku lihat Surya di televisi. Ia tampak bahagia. Semoga ia masih ingat ibu. Aku masih percaya, suatu hari nanti ia akan datang. Aku menutup buku itu dengan tangan gemetar.
Lalu aku kembali menatap foto lama anak-anakku. Besok, mungkin besok mereka datang, bisikku. Aku masih percaya. Sudah lebih dari setahun aku tinggal di panti jompo Melati Asri. Awalnya aku selalu berpikir ini hanya sementara. Aku begitu yakin bahwa anak-anakku akan datang menjemputku, mengajakku pulang, atau sekadar membawaku jalan-jalan. Namun waktu berjalan, bulan demi bulan, dan aku masih di sini. Duduk di kursi yang sama, menatap pintu gerbang yang sama, dengan harapan yang semakin hari semakin tipis. Setiap minggu aku tetap menunggu. Kadang tubuhku gemetar karena terlalu lama duduk. Kadang hujan turun, membuat pakaianku basah. Kadang panas terik membakar kulitku. Tapi aku tak peduli. Aku tetap menunggu. Aku selalu berusaha berpikir positif. Mungkin minggu ini Surya terlalu sibuk. Mungkin Ratna ada banyak tugas mengajar. Mungkin Bimo sedang di luar negeri. Besok mereka pasti datang. Besok pasti. Tapi, besok. Itu tidak pernah benar-benar tiba. Suatu pagi, suasana panti agak berbeda. Ada beberapa penghuni berkumpul di ruang tamu, menonton televisi kecil yang digantung di dinding. Aku jarang ikut menonton, biasanya aku lebih suka duduk di teras. Tapi pagi itu, Bu Rini memanggilku. Bu Agini, cepat sini. Lihat, di TV ada berita tentang anaknya Bu. Katanya dengan suara cukup keras. Aku terkejut. Kakiku gemetar ketika melangkah ke ruang tamu. Di layar televisi, kulihat wajah yang begitu ku kenal. Ratna, anak perempuanku. Ia sedang diwawancarai dalam sebuah acara kampus. Ia mengenakan blazer rapi, senyumnya cantik, matanya penuh percaya diri. Di bawah layar tertulis, Dr. Ratna Pratami, dosen berprestasi nasional. Dadaku berdesir. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Itu anak saya? Bisikku. Beberapa penghuni panti menoleh ke arahku. Ada yang tersenyum, ada yang bertepuk tangan kecil. Wah, Bu, anak ibu hebat sekali. Ibu pasti bangga. Aku hanya bisa mengangguk, menutup mulutku agar isakanku tidak terlalu terdengar. Ya, aku bangga. Sangat bangga. Tapi juga sakit. Karena berita tentang anakku aku dapatkan dari televisi, bukan dari mulutnya sendiri. Aku duduk lama di ruang tamu setelah acara itu berakhir. Mataku kosong menatap layar yang kini menayangkan iklan. Hati kecilku bertanya, Ratna, apakah kau masih ingat pada ibu? Apakah kau tahu ibu menontonmu dari sini? Apakah kau sadar bahwa ibu ingin sekali melihatmu datang, bukan hanya lewat layar kaca? Malamnya, aku membuka buku kecilku dan menulis. Hari ke-370 aku menunggu di pintu. Aku melihat Ratna di televisi. Ia cantik, hebat, dan berprestasi. Aku bangga sekali. Tapi aku juga rindu. Aku ingin sekali memeluknya. Semoga suatu hari ia ingat pada ibu. Aku menutup buku itu dengan tangan gemetar. Lalu aku memeluk foto lama anak-anakku sebelum akhirnya terlelap. Hari-hari berikutnya, aku mulai sering mendengar kabar tentang anak-anakku, tapi bukan dari mereka. Kadang dari televisi, kadang dari koran, kadang dari cerita orang lain. Suatu siang, Pak Darto yang baru pulang dari jalan-jalan bersama anaknya datang mendekatiku di teras. Bu Agini, saya tadi baca koran di warung depan. Kayaknya ada berita tentang anak ibu, Surya. Aku terbelalak. Tentang Surya. Iya. Katanya dia terpilih jadi pengusaha muda inspiratif. Fotonya ada di halaman depan. Aku buru-buru minta koran itu. Tanganku bergetar saat kubuka lembarannya. Dan benar, di sana ada wajah Surya. Gagah sekali. Jas hitam, dasi rapi, tersenyum penuh percaya diri. Judul berita itu, Surya Pratama, pengusaha otomotif yang menginspirasi. Mataku panas. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Anakku, Surya, kau benar-benar sudah jadi orang besar. Bu Rini yang duduk di sampingku menepuk bahuku. Wah, Bu, anak-anak ibu hebat semua. Pasti ibu sangat bangga. Aku tersenyum tipis, meski hatiku perih. Ya, Bu, bangga sekali.
bangga, tapi juga hancur. Karena Surya tidak pernah datang membawa kabar itu padaku sendiri. Karena aku hanya tahu dari orang lain. Malam itu aku kembali menulis. Hari ke-390 aku menunggu di pintu. Aku membaca tentang Surya di koran. Ia sukses, kaya, dan dihormati. Aku bangga, tapi aku rindu. Aku ingin ia datang. Semoga suatu hari ia ingat ibu. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang Bimo pun sampai ke telingaku. Bukan dari televisi, bukan dari koran, tapi dari mulut orang asing. Hari itu ada tamu yang datang menjenguk salah satu penghuni. Ia berbincang dengan Suster Ayu di ruang depan. Aku kebetulan lewat, dan telingaku menangkap percakapan mereka. Mbak, saya kemarin pulang dari Singapura. Ada seminar arsitektur di sana. Tahu nggak? Ada arsitek muda asal Indonesia yang jadi pembicara utama. Namanya Bimo Pratama. Hebat banget, katanya antusias. Aku terdiam di tempat. Dadaku bergetar. Bimo, anakku. Aku ingin mendekat, ingin bertanya lebih jauh. Tapi kakiku kaku. Aku hanya berdiri dari jauh, mendengarkan. Tamu itu terus bercerita, memuji kehebatan Bimo. Katanya ia punya proyek besar di luar negeri, katanya ia membanggakan Indonesia. Aku tersenyum getir. Bangga? Tentu. Tapi lagi-lagi sakit. Karena kabar itu bukan dari Bimo sendiri. Karena anakku yang dulu paling manja, yang dulu selalu berlari ke arahku sepulang sekolah, kini bahkan tidak sempat mengirim kabar pada ibunya. Malam itu aku menulis lagi. Hari ke-410 aku menunggu di pintu. Aku mendengar kabar tentang Bimo. Ia sudah jadi arsitek hebat, keliling dunia. Aku bangga, tapi juga rindu. Semoga suatu hari ia ingat ibu. Hari-hari berikutnya, setiap kali aku mendengar kabar tentang anak-anakku, hatiku selalu terombang-ambing antara bangga dan luka. Bangga karena mereka berhasil, karena semua kerja keras dan doa yang kutanam sejak mereka kecil akhirnya berbuah. Tapi luka karena mereka seolah lupa pada akar tempat mereka tumbuh. Lupa pada seorang ibu yang menunggu di panti jompo dengan rambut memutih dan tubuh renta. Aku mencoba menghibur diriku sendiri. Mungkin mereka tidak datang karena tidak ingin membuatku sedih. Mungkin mereka tidak ingin aku melihat mereka sibuk dan lelah. Mungkin mereka ingin aku tenang di sini. Tapi semakin aku mencoba menghibur diri, semakin aku merasa bohong. Yang kubutuhkan sederhana saja, wajah mereka, suara mereka, pelukan mereka. Tapi itu tak pernah datang. Suatu malam, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku duduk di teras panti, menatap gerbang seperti biasa. Lalu tiba-tiba, gerbang itu terbuka lebar. Surya, Ratna, dan Bimo masuk bersama, tersenyum padaku. Mereka berlari kecil, memelukku erat-erat. Ibu, kami datang menjemput, kata mereka bersamaan. Aku menangis dalam mimpi itu, memeluk mereka erat-erat, tak ingin melepas. Tapi ketika aku terbangun, yang ada hanya sunyi. Kamar panti yang gelap, bunyi kipas angin tua, dan dengkuran pelan Burini. Aku terisak pelan, menutup wajah dengan bantal agar tangisku tidak terdengar. Hari berikutnya aku menulis di bukuku. Hari ke-430 aku menunggu di pintu. Aku bermimpi mereka datang. Tapi ketika aku bangun, hanya ada sunyi. Aku masih percaya, suatu hari mereka akan benar-benar datang. Semoga sebelum aku menutup mata selamanya. Aku menutup buku itu, lalu menatap keluar jendela kamar. Hujan turun deras, mengetuk kaca jendela dengan suara gemuruh. Aku membayangkan anak-anakku di luar sana, hidup dalam kenyamanan, sementara aku di sini, menunggu dalam sunyi. Aku tersenyum getir. Tidak apa-apa, bisikku. Asal mereka bahagia, ibu rela. Tapi ibu tetap menunggu. Pagi itu udara panti jompo Melati Asri terasa lebih dingin dari biasanya. Embun masih menggantung di ujung dedaunan, dan langit berwarna kelabu seperti enggan tersenyum. Wagini duduk di kursi rotan tua di teras, jemarinya yang keriput memeluk secangkir teh hangat yang sudah setengah dingin. Pandangannya kosong menatap ke arah gerbang,
Padahal ia tahu tak ada siapapun yang akan datang pagi-pagi begini. Namun, kebiasaan menatap ke arah gerbang sudah mendarah daging. Seakan-akan pintu itu menyimpan rahasia yang terus mengikat hatinya. Di balik diamnya, ada gelombang ingatan yang tak bisa ia bendung. Bayangan masa lalu datang begitu saja, menyeruak ke hadapan, memaksa Wagini kembali menelusuri jalan panjang yang pernah ia tapaki. Ia menghela napas panjang, lalu menutup mata. Dan seketika, waktu seperti berputar mundur. Wagini masih bisa mengingat jelas wajah anak-anaknya ketika kecil. Surya, anak sulungnya, lahir ketika ia dan almarhum suaminya, Sastro, masih tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggir sawah. Uang selalu pas-pasan, tapi kebahagiaan tak pernah absen. Ia masih bisa membayangkan suara tangis Surya di malam-malam panjang, saat ia harus begadang sambil tetap menyiapkan jamu yang akan dijualnya ke pasar esok pagi. Surya, nak, jangan nangis. Bapakmu besok kerja keras, ibu juga kerja. Kita kuat. Ya, bisiknya, kala itu, sambil menggoyang-goyang kain jarit yang dipakai untuk menggendong bayinya. Ketika Ratna lahir 2 tahun kemudian, beban hidup makin berat. Sastro yang hanya buruh bangunan penghasilannya tidak menentu. Kadang ada proyek, kadang berminggu-minggu hanya duduk di rumah mencari kerja. Maka, Wagini yang harus lebih giat berjualan jamu keliling. Setiap hari ia berjalan berkilometer-kilometer dengan botol-botol jamu di pikulannya, berkeliling kampung, masuk ke ganggang sempit, kadang di bawah terik matahari, kadang di bawah rintik hujan. Lalu Bimo lahir, si bungsu yang paling banyak dimanja. Saat itu Wagini sudah merasa tubuhnya lelah, tapi rasa lelah tak pernah mengalahkan cintanya pada anak-anak. Ia rela lapar asal anak-anaknya bisa makan. Ia rela kaki pegal asal anak-anak bisa sekolah. Semua dilakukan tanpa banyak keluhan, hanya berbekal keyakinan bahwa suatu saat kelak anak-anaknya akan hidup lebih baik. Setiap kali ia duduk di teras panti, bayangan itu hadir dengan begitu hidup. Ia ingat bagaimana Surya kecil sering menunggu di depan rumah, menatap jalan, menanti ibunya pulang dari berjualan. Saat ia pulang, Surya berlari, meraih botol jamu yang masih tersisa, lalu tertawa. "Ibu, aku bantu, ya?" katanya riang. Ratna kecil, meski pemalu, sering diam-diam menyelipkan bunga liar ke rambut ibunya. "Biar ibu cantik," katanya polos. Sementara Bimo, dengan mata bulatnya, sering memeluk kaki ibunya erat-erat. Enggan dilepas meski Wagini harus kembali berjualan. Momen-momen sederhana itu dulu jadi sumber tenaga bagi Wagini. Ia tidak pernah merasa benar-benar lelah ketika melihat tawa anak-anaknya. Baginya, kebahagiaan mereka adalah doa yang membuatnya kuat. Namun, ingatan itu juga sering berujung pada perih. Sastro, suaminya, pergi terlalu cepat. Sebuah kecelakaan di lokasi kerja merenggut nyawa pria yang selama ini jadi sandarannya. Wagini masih ingat betapa dunia seakan runtuh waktu itu. Ia berdiri di depan jenazah suaminya, dengan 3 anak kecil yang menangis tak tahu apa yang terjadi. Sejak hari itu, ia berjanji dalam hati. Ia akan menjadi ibu sekaligus ayah. Ia tak akan membiarkan anak-anaknya merasa kekurangan kasih sayang. Janji itu yang membuatnya rela bekerja lebih keras. Ia tak peduli kakinya lecet, tak peduli badannya sakit. Yang penting anak-anaknya sekolah, bisa makan, bisa punya masa depan. Dan memang, usahanya tidak sia-sia. Surya berhasil kuliah, Ratna menyusul, dan Bimo pun akhirnya bisa menapaki jalan yang ia cita-citakan. Mereka berhasil menembus dunia yang dulu hanya berani Wagini impikan. Namun, di balik keberhasilan itu, ada bayangan lain yang kini menghantui. Bayangan tentang rasa sakit. Mengapa anak-anak yang dulu begitu manis, kini seakan lupa siapa yang membuat mereka berdiri setegak itu? Wagini membuka matanya, menatap langit yang mulai cerah. Ia merasakan perih di dadanya. Dulu, anak-anak selalu menunggu dirinya pulang. Kini, ia yang menunggu mereka, dan tak ada seorang pun yang datang. Dulu, Surya berlari menyambutnya di depan rumah. Kini, ia berlari di dunia bisnis, tanpa pernah menoleh ke belakang. Dulu, Ratna menyelipkan bunga di rambut ibunya. Kini,
Ia menyelipkan kata-kata manis di podium kampus, tanpa menyebut ibunya sedikit pun. Dulu, Bimo memeluk kakinya erat-erat. Kini, ia terbang ke luar negeri, entah kemana, tanpa kabar. Hatinya terasa seperti diremas. Ia bertanya-tanya, apakah semua kasih sayangnya dulu hanya tinggal kenangan yang tak berarti? Kadang, Wagini berbicara sendiri dengan bayangan anak-anak kecilnya. Malam-malam sepi di kamar panti, ia sering berbisik. Surya, kamu masih ingat, nak, waktu ibu jualan jamu keliling sambil gendong kamu? Kamu janji dulu kalau sudah besar, kamu bakal bahagiain ibu. Apa sekarang ini bahagia ibu? Nak, sendirian di sini. Ratna, kamu dulu suka nyelipin bunga. Ibu masih simpan? Nak, bunga kering yang dulu pernah kamu kasih. Ibu masih bisa cium aromanya meski udah layu. Kamu masih ingat enggak, nak? Bimo, si kecil ibu. Kamu paling manja, paling enggak mau lepas dari ibu. Sekarang, justru kamulah yang paling jauh. Apa kamu masih sayang sama ibu? Setiap kali selesai bicara begitu, Wagini menangis pelan. Ia takut orang-orang panti menganggapnya sudah mulai pikun atau kehilangan akal, padahal ia hanya seorang ibu yang rindu. Suatu sore, Pak Darto, penghuni panti yang lebih tua, mendekatinya. Mereka duduk berdampingan di bangku teras. Bu Wagini, lagi mikir anak-anak, ya? Tanya Pak Darto sambil tersenyum simpati. Wagini terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Iya, Pak. Rasanya, kok ya hati ini nggak bisa berhenti berharap. Padahal sudah tahu, mereka sibuk. Pak Darto menepuk bahunya lembut. Saya juga begitu dulu. Tapi lama-lama sadar, Bu. Anak-anak itu memang kita lahirkan, kita besarkan. Tapi hidup mereka bukan lagi milik kita. Kadang mereka lupa, kadang mereka sengaja. Tapi kasih sayang orang tua, nggak bisa berhenti meski hati kita sakit. Kata-kata itu membuat Wagini terdiam lama. Ada kebenaran di sana, tapi juga ada luka. Ia tidak pernah ingin anak-anaknya hidup untuknya. Ia hanya ingin mereka sesekali mengingat bahwa ada seorang ibu yang dulu memberi seluruh hidupnya untuk mereka. Malam itu, Wagini sulit tidur. Ia rebah di ranjang sempitnya, memeluk bantal seperti memeluk kenangan. Bulan mengintip dari jendela, dan suara jangkrik terdengar bersahutan. Hatinya kembali tertarik pada masa lalu. Ia ingat wajah Sastro ketika masih hidup, berkata dengan suara serak setelah seharian bekerja. Win, kamu wanita kuat. Aku yakin anak-anak kita bakal berhasil kalau ada kamu. Ia ingat janji Surya di malam kelulusannya. Ibu, nanti kalau aku sukses, aku bakal beliin ibu rumah yang besar. Ia ingat Ratna yang menangis ketika pertama kali masuk sekolah. Ibu jangan tinggalin aku ya, Bu. Ia ingat Bimo yang berlari dengan kaki kecilnya, memeluknya erat. Ibu jangan pergi, ibu jangan pergi. Ironis. Kini justru mereka yang pergi, dan ia yang ditinggalkan. Menjelang dini hari, Wagini bangun, duduk di tepi ranjang. Tangannya terkatup, bibirnya bergetar dalam doa. Ya Allah, kalau memang ini jalan MU, aku ikhlas. Tapi, kalau boleh, ya Allah, beri anak-anakku sedikit rasa rindu. Jangan biarkan mereka lupa pada ibu yang melahirkan mereka. Jangan biarkan mereka terlalu jauh sampai tak bisa pulang. Air matanya jatuh, membasahi sajadah tipis di hadapannya. Hanya doa yang bisa ia panjatkan. Ia tahu, hanya Tuhan yang bisa mengetuk hati anak-anaknya. Dan meski hatinya remuk, di dalam doa itu masih ada cinta yang tak bisa padam. Cinta seorang ibu, yang tak pernah menuntut balas, hanya ingin diingat. Pagi itu langit tampak begitu cerah. Sinar matahari menembus jendela kamar Wagini, jatuh di lantai dengan hangat. Burung-burung gereja bercicit riang di dahan pohon mangga di halaman panti. Suasana seharusnya menyenangkan, tapi hati Wagini tetap berat. Ia duduk di ranjangnya, menatap kosong ke arah lemari tua yang dipenuhi pakaian sederhana. Hari itu hari Sabtu. Hari yang paling ditunggunya setiap minggu. Hari yang ia yakini sebagai hari penuh kemungkinan. Kemungkinan Surya datang. Kemungkinan Ratna datang.
Kemungkinan Bimo datang. Ia tahu dirinya sering kecewa, tapi anehnya, setiap Sabtu hatinya selalu kembali penuh harap. Siapa tahu hari ini berbeda, bisiknya lirih. Wagini ingat betul, beberapa tahun lalu, sebelum ia benar-benar menetap di panti, Surya pernah memeluknya erat di ruang tamu rumah kontrakan terakhir mereka. "Ibu, maafkan Surya ya. Aku sibuk sekali di Jakarta. Tapi aku janji, Bu, suatu hari nanti aku akan jemput Ibu. Aku nggak akan biarkan Ibu sendirian," katanya, dengan mata yang berkaca-kaca. Kalimat itu terpatri dalam hati Wagini. Ia mengulanginya setiap kali rindu melanda. Janji itu seperti jangkar yang membuatnya tetap bertahan. Tapi tahun demi tahun berlalu, Surya tidak pernah datang. Teleponnya pun semakin jarang. Awalnya sebulan sekali, lalu 3 bulan sekali, hingga kini entah kapan terakhir kali. Kadang Wagini berpikir, mungkin Surya lupa dengan janjinya. Tapi bagaimana bisa? Bukankah janji anak kepada ibunya seharusnya sakral? Bukankah setiap kata yang diucapkan seorang anak adalah harapan yang dipegang teguh oleh seorang ibu? Ratna juga pernah berjanji. Saat ia pertama kali diangkat jadi dosen tetap di universitasnya, ia menelpon ibunya dengan suara penuh semangat. "Bu, aku berhasil. Aku dosen tetap sekarang. Nanti aku pulang, aku ajak ibu jalan-jalan ya. Kita keliling kota, makan enak, belanja baju baru buat ibu." Wagini masih ingat bagaimana hatinya mekar mendengar kata-kata itu. Ia tersenyum sendiri sepanjang malam. Bahkan ia sempat membayangkan dirinya duduk di samping Ratna di mobil, berjalan-jalan seperti orang-orang kaya. Tapi, janji itu tak pernah tiba. Tahun demi tahun hanya berisi kabar Ratna yang sibuk, seminar keluar kota, tugas mengajar yang menumpuk, atau penelitian yang harus ia selesaikan. Jalan-jalan yang ia janjikan hanya tinggal bayangan di benak Wagini. Bimo, si bungsu, juga pernah berjanji. Ia selalu punya cara membuat ibunya luluh. "Bu, tunggu ya. Nanti kalau Bimo sudah mapan, Bimo yang urus ibu. Bimo nggak akan biarkan ibu capek lagi. Pokoknya Bimo bakal pulang, Bu." Janji itu diucapkan dengan wajah polos yang dulu selalu berhasil membuat Wagini tersenyum. Tapi kini, wajah itu semakin jarang terlihat. Bimo sibuk dengan pekerjaannya sebagai arsitek. Katanya sering keluar negeri. Katanya tak sempat pulang. Katanya nanti, dan nanti. Nanti, itu tak pernah benar-benar datang. Setiap kali mengingat janji-janji itu, Wagini merasa dadanya sesak. Namun, ia tidak pernah berhenti menunggu. Sabtu itu, seperti biasa, ia duduk di kursi teras dekat pintu gerbang panti. Kursi itu sudah seperti singgasananya. Ia duduk tegak, mengenakan kebaya sederhana warna coklat muda, rambutnya disanggul rapi. Ia ingin terlihat pantas jika sewaktu-waktu anak-anaknya datang. Setiap kali ada mobil berhenti di depan panti, hatinya berdegup kencang. Setiap kali ada langkah kaki mendekat, ia menegakkan tubuhnya, matanya berbinar penuh harapan. Tapi, selalu bukan mereka. Yang datang biasanya keluarga lain, menjenguk orang tua mereka. Ada yang membawa buah, ada yang membawa makanan kesukaan, ada yang sekadar menemani ngobrol. Wagini selalu tersenyum melihat pemandangan itu, tapi senyumnya getir. Ia ikut bahagia untuk mereka, tapi juga iri. "Ya Allah, apa aku terlalu berharap?" bisiknya dalam hati. Suster Ayu, perawat muda yang sering menjaga para lansia, mendekatinya sore itu. "Bu Wagini, ayo masuk dulu. Panas, Bu. Nanti masuk angin kalau kelamaan di luar," katanya lembut. Wagini tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Nak. Ibu lagi nunggu. Siapa tahu anak-anak datang hari ini." Suster Ayu terdiam sejenak. Hatinya terenyuh. Ia sudah sering mendengar kalimat itu dari bibir Wagini, hampir setiap pekan. Ia ingin berkata bahwa mungkin anak-anak Wagini tidak akan datang, tapi ia tak tega. "Iya, Bu. Semoga hari ini mereka datang," jawabnya, berusaha tetap tersenyum. Hari itu berlalu seperti biasanya. Tak ada Surya, tak ada Ratna, tak ada Bimo.
Wagini kembali ke kamarnya dengan langkah pelan. Malamnya, ia duduk sendirian, menatap langit-langit kamar. Bayangan janji-janji anak-anaknya kembali menyeruak. Janji Surya menjemput. Janji Ratna mengajaknya jalan-jalan. Janji Bimo yang akan pulang dan mengurusnya. Semuanya hanya tinggal kata-kata. Kata-kata yang menempel di hatinya, tapi tak pernah menjadi kenyataan. Apakah mereka lupa? Ya? Gumamnya pelan. Atau mereka sengaja? Atau, aku ini sudah tidak penting lagi bagi mereka. Air matanya mengalir. Ia tahu anak-anaknya sibuk. Ia tahu mereka punya kehidupan sendiri. Tapi mengapa janji yang mereka ucapkan seakan tak pernah dianggap serius? Bagi anak, janji mungkin hanya sekadar kata. Tapi bagi seorang ibu, janji adalah cahaya. Cahaya yang ia genggam di tengah gelap kesepian. Dan ketika cahaya itu padam, apa lagi yang bisa ia pegang? Malam itu, seperti biasa, Wagini kembali berdoa. Tangannya terkatup, bibirnya bergetar. Ya Allah, aku tidak meminta banyak. Aku tidak butuh rumah besar, aku tidak butuh harta. Aku hanya ingin anak-anakku ingat bahwa aku masih ada. Aku hanya ingin janji mereka tidak sia-sia. Kalau memang mereka tak bisa datang, beri aku kekuatan untuk tetap ikhlas, ya Allah. Doa itu menggema dalam kamar sepi. Hanya Tuhan yang tahu betapa luka itu menggerogoti hatinya. Beberapa hari kemudian, Wagini berbincang dengan Bu Rini di taman panti. Bu Wagini, jangan terlalu berharap sama janji anak-anak. Kadang mereka bilang begitu supaya kita tenang, padahal mereka sendiri lupa, kata Bu Rini. Suaranya lembut. Wagini menatapnya lama. Ada kebenaran pahit di sana. Ya, Bu, mungkin begitu. Tapi namanya hati seorang ibu, selalu saja percaya. Meskipun janji itu sudah lama nggak ditepati. Bu Rini menggenggam tangannya erat. Karena itulah kita tetap jadi ibu. Hati kita nggak bisa berhenti percaya. Langit sore itu tampak murung. Awan hitam menggantung rendah, seakan menyimpan rahasia yang siap dicurahkan. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat dedaunan di halaman panti berdesir keras. Suara petir samar terdengar dari kejauhan, pertanda hujan besar akan segera turun. Wagini duduk di kursinya yang biasa, di teras panti, tepat menghadap ke pintu gerbang. Kebaya coklat yang dikenakannya sudah agak lusuh, tapi tetap ia rawat rapi. Rambutnya disanggul seadanya, meski beberapa helai uban terlepas, dibiarkan jatuh membingkai wajahnya yang semakin menua. Sejak pagi, tubuhnya terasa lemah. Tenggorokannya kering, kepalanya pening, dan sesekali batuk kecil terdengar. Namun ia tetap menolak berbaring di ranjang. Hari ini Sabtu, bisiknya dalam hati, siapa tahu hari ini berbeda. Suster Ayu sudah berkali-kali mengingatkannya untuk istirahat. Bu Wagini, ibu nggak enak badan. Masuk kamar dulu ya, biar saya cek suhu tubuh ibu, kata Suster Ayu dengan cemas. Namun Wagini hanya tersenyum. Nggak apa-apa, Nak. Ibu cuma mau duduk sebentar. Kalau nanti anak-anak datang, ibu bisa langsung lihat. Suster Ayu terdiam. Ia tahu membujuk Wagini tak ada gunanya. Harapan wanita tua itu lebih kuat daripada logika. Akhirnya ia hanya bisa meletakkan selimut tipis di pangkuan Wagini. Kalau dingin, pakai ini, ya Bu. Wagini mengangguk pelan. Matur nuwun, Nak. Tak lama kemudian, hujan pun turun. Deras, tanpa kompromi. Tetesannya jatuh membasahi halaman, memantul di genteng, menciptakan suara yang memenuhi seluruh panti. Angin dingin menusuk sampai ke tulang. Para penghuni lansia yang lain segera masuk ke kamar masing-masing, takut kedinginan. Namun Wagini tetap duduk di kursinya. Tubuhnya mulai basah, meski ia mencoba menutupi diri dengan selimut tipis. Matanya tak lepas dari pintu gerbang. Surya, mungkin hari ini kamu datang, Nak. Ratna, siapa tahu kamu bawa payung, lalu kita jalan bareng. Bimo, mungkin kamu pulang, meski basah kuyup. Bayangan-bayangan itu menari di benaknya. Hujan semakin deras. Jalan di depan panti berubah jadi sungai kecil.
Pintu gerbang tetap tertutup, tak ada suara mobil berhenti, tak ada ketukan pintu, tak ada wajah yang ia kenal. Namun, Wagini masih menunggu. Dalam dingin yang menggigit, ia berbicara dalam hati. Win, kamu ini bodoh. Anak-anakmu sudah lupa. Buat apa kamu duduk di sini? Tapi, mereka anakku. Bagaimanapun, aku ibunya. Apa salah kalau aku berharap? Tapi janji mereka tak pernah ditepati. Berapa kali kau harus dikecewakan? Meski begitu, aku masih ingin percaya. Karena kalau aku berhenti percaya, apalagi yang tersisa untukku? Air mata bercampur dengan air hujan. Ia tidak tahu mana yang lebih deras. Hujan di langit, atau hujan di dalam hatinya. Tiba-tiba, sebuah suara serak memecah kesunyian. Bu Wagini, masuklah. Nanti sakit beneran. Pak Darto berdiri tak jauh darinya, tubuhnya juga sedikit basah. Ia membawa payung tua yang sudah berlubang di beberapa tempat. Wagini menoleh, tersenyum tipis. Bapak nggak usah repot. Saya cuma sebentar. Siapa tahu anak-anak datang. Pak Darto menghela napas panjang. Saya tahu rasanya menunggu, Bu. Tapi jangan sampai ibu jatuh sakit. Kalau anak-anak ibu lihat ibu begini, mereka pasti sedih. Wagini tertawa lirih, getir. Apa iya mereka akan sedih? Pak? Mereka bahkan tidak tahu saya duduk di sini, menunggu di bawah hujan. Pak Darto tidak menjawab. Hanya tatapannya yang penuh iba. Ia tahu, tak ada kata-kata yang bisa menenangkan seorang ibu yang hatinya sedang merindu. Jam terus bergerak. Sore menjelma senja. Hujan masih turun, meski mulai mereda. Pakaian Wagini sudah basah kuyup, tubuhnya menggigil. Namun matanya tetap terarah ke pintu gerbang. Setiap detik yang berlalu terasa seperti pengkhianatan terhadap harapannya. Janji-janji yang dulu diucapkan anak-anaknya seakan menertawakan dirinya. Janji Surya untuk menjemput. Janji Ratna untuk jalan-jalan. Janji Bimo untuk pulang. Semua janji itu menguap bersama tetesan hujan. Namun, Wagini tetap duduk. Karena meski janji tak pernah ditepati, seorang ibu tak pernah bisa berhenti percaya. Malam mulai turun. Udara semakin dingin. Wagini mencoba berdiri, namun tubuhnya limbung. Selimut tipis terjatuh dari pangkuannya, basah terkena hujan. Ia meraih sandaran kursi, mencoba menahan diri agar tidak jatuh. Suster Ayu yang sedari tadi mengawasi dari kejauhan berlari menghampiri. Bu Wagini. Astaga, ibu kedinginan sekali. Ayo masuk. Wagini terbatuk keras. Bibirnya membiru. Namun matanya tetap menatap pintu gerbang. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik. Mungkin, sebentar lagi mereka datang. Suster Ayu menahan tangis. Ia memeluk tubuh renta itu, mencoba mengangkatnya masuk ke dalam. Ibu, mereka pasti sayang sama ibu. Tapi sekarang ibu harus istirahat dulu. Kalau ibu sakit, bagaimana kalau mereka benar-benar datang? Kalimat itu akhirnya membuat Wagini luluh. Ia mengangguk pelan, meski hatinya masih terpaku pada pintu yang tak pernah terbuka. Malam itu, setelah tubuhnya dibaringkan di ranjang, Wagini menatap langit-langit dengan mata setengah terpejam. Hujan di luar masih terdengar, meski tidak sederas sebelumnya. Dalam keheningan, ia berdoa lagi. Ya Allah, kalau memang waktuku menunggu sudah habis, aku ikhlas. Tapi, kalau boleh, ya Allah, izinkan aku melihat anak-anakku sekali lagi. Meski hanya sebentar. Meski hanya untuk mengucap selamat tinggal. Air matanya kembali mengalir. Tubuhnya lemah, tapi hatinya masih kuat mencintai. Dan cinta itu, meski tak pernah dibalas, tetap ia pelihara. Seperti hujan yang jatuh tanpa pernah memilih tanah mana yang akan ia suburkan. Hujan malam itu membawa sakit baru pada tubuh Wagini. Namun hatinya tetap sama, penuh harap. Pintu gerbang tetap menjadi pusat dunianya, meski tak pernah terbuka untuknya. Ia tahu tubuhnya semakin lemah. Ia tahu waktunya mungkin tak lama lagi. Tapi satu hal yang pasti, sampai napas terakhir, ia akan tetap menunggu.
Karena seorang ibu tak pernah berhenti percaya, bahkan pada janji yang tak pernah tiba. Wagini tersenyum getir. Ya, mungkin benar. Hati seorang ibu memang tak pernah bisa berhenti percaya, meski janji itu hanya bayangan kosong. Hari demi hari berlalu. Janji-janji anak-anaknya tetap hanya janji. Namun, setiap Sabtu tiba, Wagini tetap duduk di kursinya dekat gerbang. Tetap menunggu. Tetap berharap. Karena bagi seorang ibu, meski janji itu tak pernah tiba, harapan tak pernah benar-benar padam. Langit pagi itu tampak cerah, berbeda dengan malam sebelumnya yang penuh hujan. Embun menempel di dedaunan, dan udara terasa lebih segar. Namun di dalam kamar sederhana panti, tubuh Wagini terbaring lemah. Matanya sayu, napasnya tersengal, dan wajahnya pucat. Suster Ayu duduk di sampingnya, menggenggam tangan keriput itu dengan erat. Bu, ibu harus kuat. Ya, nanti sore saya bikinkan bubur lembut, ibu makan sedikit supaya punya tenaga. Wagini hanya tersenyum tipis. Bibirnya bergerak pelan, seolah berbisik. Gerbang, jangan lupa, kalau mereka datang. Suster Ayu menahan tangisnya. Hatinya hancur setiap kali mendengar permintaan itu. Ia tahu, di usia setua itu, Wagini masih menjadikan pintu gerbang sebagai pusat hidupnya. Di suatu tempat, jauh dari panti, Surya, anak sulung Wagini, tengah sibuk di kantornya. Ia seorang manajer di perusahaan besar, hidupnya mapan, namun selalu menyingkirkan waktu untuk ibunya. Pagi itu, ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Pak Surya, suara di seberang terdengar lembut. Iya, benar. Ini siapa? Saya Ayu, suster di panti jompo tempat ibu bapak tinggal. Maaf, saya harus menyampaikan kabar, kondisi ibu sudah cukup lemah. Kalau bapak berkenan, mungkin sebaiknya segera menjenguk. Surya terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Lemah? Maksudnya, parah, Bu? Suara suster itu pelan tapi jelas. Ya, Pak. Saya takut waktunya tidak lama lagi. Telepon terputus, tapi telinga Surya berdenging. Rasa bersalah menelannya bulat-bulat. Ingatan tentang janji-janji yang tak pernah ditepati menghantamnya. Di tempat lain, Ratna yang tinggal bersama suaminya juga menerima kabar serupa dari Surya. Tangisnya pecah. Kenapa aku selalu menunda? Kenapa aku biarkan ibu menunggu sendirian? Dan Bimo, si bungsu yang merantau, mendapat pesan singkat. Pulanglah. Ibu menunggu. Ia tertegun, hatinya bergetar. Tiket pesawat ia beli tanpa pikir panjang. Sementara itu, di panti, Wagini semakin lemah. Pak Darto duduk di kursi dekat ranjangnya. Bu, sabar ya. Anak-anak ibu sedang dalam perjalanan. Saya yakin kali ini mereka benar-benar datang. Wagini menoleh perlahan, matanya berkaca-kaca. Benar, Pak? Mereka bakal datang? Pak Darto mengangguk mantap, meski hatinya tak yakin. Iya, Bu, saya yakin. Wagini tersenyum samar. Alhamdulillah, akhirnya. Sore menjelang. Mobil hitam berhenti di depan panti. Dari dalam keluar Surya dengan wajah panik. Ratna menyusul, wajahnya basah oleh air mata. Tak lama kemudian, Bimo datang tergesa, membawa tas besar dari perjalanan jauh. Mereka bertiga berdiri di depan gerbang, menatap bangunan panti dengan perasaan campur aduk. Penyesalan, rindu, dan ketakutan bercampur jadi satu. Pintu gerbang yang selama ini ditunggu-tunggu Wagini akhirnya terbuka. Namun, kali ini bukan untuk menyambut kepulangan penuh tawa, melainkan sebuah keharusan yang dipenuhi air mata. Suster Ayu menyambut mereka. Cepat, ibu masih sadar, tapi sangat lemah. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga berlari masuk. Di kamar sederhana itu, Wagini membuka matanya perlahan. Samar-samar, ia melihat tiga sosok berdiri di dekat ranjangnya. Bu, suara itu serak. Surya menggenggam tangan ibunya dengan gemetar. Bu, ini aku. Surya, maafkan aku, Bu. Aku terlambat. Air mata Wagini menetes. Dengan sisa tenaga,
Ia mengangkat tangannya, menyentuh pipi anak sulungnya. Surya, kamu datang. Nak? Ratna menunduk, menangis sesenggukan. Ibu, maafkan aku. Aku sibuk dengan duniaku, sampai lupa dengan ibu. Tapi aku sayang ibu, selalu. Wagini menoleh pelan, bibirnya tersenyum. Ratna, cantikku, akhirnya kamu datang juga. Bimo, si bungsu, berlutut di samping ranjang. Suaranya pecah. Bu, maafkan aku yang paling jarang pulang. Aku anak yang durhaka. Tapi aku pulang sekarang, Bu. Aku nggak akan pergi lagi. Wagini mengusap rambut Bimo dengan tangan gemetar. Bimo, kecilku. Ibu seneng kamu pulang. Air mata mengalir dari mata Wagini. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Ya Allah, terima kasih. Engkau kabulkan doaku. Aku bisa lihat anak-anakku sekali lagi. Ia menatap mereka satu persatu. Kalian jangan bertengkar, jangan jauh-jauh. Sayangi satu sama lain. Dan, tolong jaga doa untuk ibu, meski nanti ibu nggak ada. Suasana kamar itu penuh tangis. Suara isak Ratna, Surya, dan Bimo bercampur menjadi simfoni penyesalan. Suster Ayu mendekat, memeriksa napas Wagini. Ia tahu, waktunya tinggal sebentar. Wagini menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Bibirnya masih tersenyum. Terima kasih, sudah datang. Nak, ibu, bahagia. Dan pada detik itu, tubuhnya terdiam. Senyum tipis masih terukir di wajahnya, seolah ia tidur dengan tenang. Ratna menjerit. Surya memeluk tubuh ibunya, menangis seperti anak kecil. Bimo mencium tangan ibunya berulang kali, air matanya jatuh tanpa henti. Pak Darto berdiri di sudut ruangan, ikut meneteskan air mata. Ia berbisik lirih, pergilah dengan damai, Bu Wagini. Doa seorang ibu sudah engkau tunaikan, ya Allah. Malam itu, di ruang tamu panti, ketiga anak Wagini duduk terdiam. Wajah mereka sembab karena tangis. Surya berkata lirih, kita semua sibuk dengan diri sendiri. Kita lupa, ibu hanya ingin ditemani. Ratna menambahkan, padahal, yang ibu tunggu bukan harta, bukan hadiah. Hanya kehadiran kita. Bimo menunduk, menggenggam erat cincin kecil yang selalu dipakai ibunya. Aku yang paling jarang pulang. Dan sekarang, sudah terlambat. Mereka bertiga saling berpelukan, menangis bersama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka kembali bersatu, namun tanpa sosok yang selalu menjadi alasan mereka ada. Pintu gerbang itu akhirnya terbuka. Tapi bagi Wagini, waktunya sudah selesai. Ia pergi dengan tenang, membawa cinta yang tak pernah luntur untuk anak-anaknya. Dan bagi anak-anaknya, pintu itu akan selamanya menjadi simbol penyesalan. Bahwa janji yang diabaikan bisa merenggut kesempatan terakhir yang takkan pernah kembali. Namun, di balik semua itu, doa Wagini tetap hidup. Doa seorang ibu yang tulus tak pernah mati, meski raganya telah tiada. 2 minggu telah berlalu sejak Wagini berpulang. Panti Jompo Melati Asri tampak hening. Kursi rotan di teras yang biasa ditempati Wagini kini kosong. Tanaman bunga di dekat pintu gerbang masih sama, tapi seakan kehilangan kehangatan yang dulu selalu hadir ketika sang ibu duduk menatap gerbang, menunggu anak-anaknya datang. Surya, Ratna, dan Bimo masih terdiam di ruang tamu panti, memandangi foto ibu mereka yang kini diletakkan di altar kecil di pojok ruangan. Foto itu menampilkan Wagini dengan senyum lembut, wajahnya teduh meski garis usia terlihat jelas. Dia selalu menunggu kita setiap Sabtu, ucap Surya, suaranya serak. Dan kita terlalu sibuk. Ratna menunduk. Aku selalu bilang, nanti, tapi ibu selalu menunggu. Aku nggak pernah menyadari seberapa besar kesabarannya. Bimo menepuk tangan kakak-kakaknya. Aku juga, aku jarang pulang. Aku terlalu egois. Padahal dia cuma mau kita ada. Mereka bertiga terdiam, menatap foto Wagini, menyesali semua kesempatan yang terlewat. Suara tangis mereka pecah di ruangan hening itu, seolah mengisi kekosongan yang telah lama ada.
Surya kemudian berbicara lebih panjang. Aku pikir punya rumah besar, mobil mewah, dan karir cemerlang itu akan membuat ibu bangga. Tapi ternyata, yang ibu inginkan hanyalah kehadiran kita. Setiap Sabtu, dia menunggu, dan kita tak pernah datang. Ratna mengangguk pelan, menambahkan, kalau saja aku lebih sering menelpon, lebih sering menanyakan kabarnya, mungkin dia nggak merasa sepi. Tapi kita terlalu fokus pada diri sendiri. Bimo menunduk, suaranya lirih. Aku baru sadar, semua yang dia lakukan untuk kita, itu bukan untuk dirinya sendiri. Semua itu demi kita. Demi kebahagiaan kita. Dan aku baru menyadari betapa egoisnya aku selama ini. Mereka bertiga saling menatap, rasa bersalah bercampur sedih. Namun di balik itu, ada rasa cinta yang semakin dalam terhadap ibu mereka. Di malam yang sunyi, Surya menelusuri album foto lama. Foto-foto Wagini bersama mereka berulang kali membuat hatinya mencair. Ada foto ketika ia masih kecil, digendong ibunya sambil berjualan jamu keliling kampung. Ada Ratna yang tersenyum sambil menyelipkan bunga di rambut ibunya. Ada Bimo yang kecil, memeluk kaki Wagini dengan erat. Setiap foto bercerita tentang pengorbanan, tentang cinta tanpa syarat, tentang kesabaran yang tak pernah habis. Surya menyentuh foto itu, merasakan getaran hati yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua ini tak ternilai, bisiknya pelan. Dan aku baru menyadari, kita telah kehilangan sesuatu yang tak bisa diganti dengan apapun. Di altar kecil, Ratna menyalakan lilin. Ia menunduk, menutup mata, dan berbisik. Ibu, semoga engkau tenang di sana. Doamu selalu kami rasakan, dan meski ragamu tak lagi di sini, cintamu tetap hidup dalam hati kami. Bimo menambahkan, Ibu, aku janji, aku akan menjaga kakak-kakak, menjaga keluarga. Aku akan melakukan yang terbaik, demi ibu. Surya menarik napas dalam. Ibu, maafkan kami yang terlambat menyadari. Kami akan bawa pelajaran ini sepanjang hidup. Doamu, itu tak pernah berhenti, kan? Hening sejenak menyelimuti ruangan. Mereka bertiga sadar, doa seorang ibu memang tak pernah mati. Meski raganya tiada, doanya terus mengalir, menuntun dan melindungi anak-anaknya dalam setiap langkah hidup mereka. Hari-hari berikutnya, ketiga anak Wagini mulai berubah. Mereka sering berkumpul bersama, lebih sering menelpon satu sama lain, dan lebih peduli pada orang-orang di sekitar. Setiap kali mereka merasakan kesulitan atau kekecewaan, ingatan tentang Wagini muncul. Ingatan itu menjadi pengingat bahwa cinta dan pengorbanan seorang ibu adalah harta yang tak ternilai. Surya mulai menyisihkan waktu setiap minggu untuk melakukan hal baik. Ratna aktif membantu yayasan sosial, dan Bimo memutuskan untuk lebih sering pulang, menyempatkan diri untuk keluarga. Mereka sadar, kehidupan ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan ego dan kesibukan semata. Di panti jompo Melati Asri, kursi rotan di teras tetap kosong. Tapi setiap penghuni yang melihat kursi itu, merasakan kehangatan yang dulu dibawa Wagini. Cerita tentang ibu yang selalu menunggu anak-anaknya pun menjadi legenda di panti. Suster Ayu sering bercerita kepada penghuni baru. Bu Wagini itu luar biasa. Meski sendiri, dia selalu menunggu dengan penuh cinta. Hatinya besar, dan doanya tak pernah berhenti. Anak-anaknya terlambat, tapi kasihnya tetap ada. Itu pelajaran bagi kita semua. Kata-kata itu membuat setiap penghuni tersentuh. Mereka belajar bahwa cinta seorang ibu bukan hanya tentang hadir secara fisik, tapi juga tentang pengorbanan, kesabaran, dan doa yang tak pernah padam. Ketiga anak Wagini sepakat untuk membuat semacam yayasan kecil atas nama ibunya. Mereka ingin menyalurkan bantuan kepada lansia yang sepi, anak-anak yang terlantar, dan keluarga yang membutuhkan. Ini menjadi cara mereka menghormati ibunya, sekaligus menebus penyesalan yang selama ini menghantui hati. Ini cara kita menjaga warisan ibu, kata Surya. Bukan harta, tapi cinta dan doa yang dia tinggalkan. Ratna menambahkan, setiap kali kita menolong orang, kita akan selalu ingat ibu menunggu kita, dan betapa besarnya cintanya. Bimo menunduk,
tersenyum tipis. Dan aku janji, aku tak akan lupa lagi. Aku tak akan biarkan doa ibu sia-sia. Meskipun Wagini sudah tiada, pengaruhnya tetap hidup. Setiap kali anak-anaknya menghadapi pilihan sulit, mereka selalu teringat pada kesabaran dan cinta ibunya. Setiap kali mereka merasa lelah atau ingin menyerah, doa ibunya muncul dalam hati mereka. Anak-anak Wagini sadar, kehilangan ibunya adalah luka yang tak bisa sepenuhnya hilang, tapi juga menjadi pelajaran paling berharga. Bahwa cinta seorang ibu tidak bisa diukur dengan janji atau waktu. Ia abadi. Ia menuntun, meski dalam diam. Di senja yang tenang, Surya, Ratna, dan Bimo duduk di halaman panti, menatap kursi rotan kosong yang dulu selalu ditempati Wagini. Mereka saling bergandengan tangan, air mata menetes perlahan, tapi ada rasa damai yang menghangatkan hati. Doa ibu, itu tak pernah mati, ucap Surya. Ya, doa yang menuntun kita, sahut Ratna. Dan sekarang, kita hidup untuk membalas sedikit dari semua yang ibu berikan, kata Bimo. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Cahaya keemasan menyelimuti panti, seakan memberi tanda bahwa meski raganya pergi, cinta dan doa Wagini tetap hidup. Dan di hati ketiga anaknya, sebuah pelajaran abadi tertulis. Bahwa cinta seorang ibu, kesabarannya, dan doanya, tak akan pernah mati.